Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai uji validitas kuesioner. Sekarang kita memiliki sebuah hasil kuesioner yang dibagikan untuk 12 orang. Nah, kita akan menguji apakah pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kuesionernya memiliki 10 pertanyaan. Kemudian, yang harus kita perhatikan adalah pertanyaan 1, 2, dan seterusnya itu harus mewakili target yang dikehendaki dari sebuah penelitian. Baiklah, langsung saja kita akan lakukan uji validitas kuesionernya. Yang pertama untuk skor total. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita klik tab. Nah, kita pilih sel dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10. Kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita sorot datanya ke bawah. Selanjutnya untuk korelasi, kita akan menggunakan rumus sama dengan Corel, kemudian kita klik tab. Nah, di sini untuk array 1 kita akan pilih dari setiap nilai dari skor item, kemudian titik koma. Array 2 ini kita pilih dari skor total. Nah, untuk nilai skor total ini kita ikat dengan simbol dolar pada setiap selnya. Nah, jika sudah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian kita sorot datanya ke samping kanan. Kemudian untuk degree of freedom ini kita ambil dari nilai respondents, yaitu berjumlah 12. Kemudian kita lepaskan 2 data, kita kurang 2, maka hasilnya adalah 10. Sehingga pada add product moment itu kita cari pada tabel add product moment, yaitu pada nilai R yang ke-10, 0,576. Nah, kita kopikan, kemudian kita salin pada add product moment. Nah, setelah itu kita lihat pada kriterianya, data dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Nah, kita lihat di sini R tabelnya 0,576, kemudian kita bandingkan dengan seluruh R hitung. Kita tarik ke atas. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan R tabelnya 0,576 itu lebih besar dari soal nomor 1, yaitu 0,53423. Maka datanya tidak valid. Nah, kemudian R tabel 0,576 kita bandingkan dengan soal nomor 2, itu lebih kecil dari 0,706, maka hasilnya adalah valid. Nah, di sini kita akan bandingkan soal nomor 1 sampai dengan 10. Nah, setelah kita lihat soal nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu nilainya lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya adalah valid. Kita bedakan warnanya. Sementara untuk soal nomor 1, soal nomor 9, dan soal nomor 10 itu datanya tidak valid.
Nah, seperti itulah mencari data valid atau tidak validnya dengan menggunakan fungsi Corel pada Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan mencari dengan menggunakan data analisis. Dengan cara kita klik menu data, kemudian data analyze. Nah, kita pilih correlation, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat ada input rank, maka kita akan menginput seluruh data skor item dan skor totalnya. Kemudian untuk new worksheet lainnya, ini kita kasih nama bebas. Di sini saya akan kasih nama questionnaire. Kemudian kita klik OK. Sehingga akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kopikan yang bagian bawah ini. Kita kopikan, kemudian kita sandingkan dengan hasil yang kita peroleh tadi. Nah, di sini kita lihat data yang kita cari dengan menggunakan fungsi Corel dan menggunakan data analisis itu hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Pada data variabel ini kita kopikan nilainya, kemudian kita klik variable view. Nah, untuk name ini kita rubah itu menjadi X1, dan X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 sampai dengan X10. Kemudian yang terakhir adalah total. Nah, untuk tipenya itu kita rubah width-nya yaitu 2, kemudian decimal place-nya yaitu 0. Kita samakan semuanya. 2 dan decimal place-nya 0. width-nya 2, kemudian decimal place-nya 0. 8 width-nya 2, kemudian decimal place-nya 0. X9 width-nya 2, kemudian decimal place-nya 0. Kemudian X10 width-nya 2, decimal place-nya 0. Totalnya width-nya 2, decimal place-nya adalah 0. Nah, untuk labelnya ini kita samakan saja seperti dengan name. X1, kemudian X2, X3, X4, X7, 8, X9, X10, dan total. Nah, samakan total. Measure-nya itu kita rubah ke scale. Semuanya kita rubah ke scale. Ini juga scale. Juga scale. Nah, sudah semuanya. Kita klik data view. Nah, untuk data view ini
kita tadi mengambil pada tabel uji validasi kuesioner. Kemudian kita tempelkan di SPSS ini. Nah, variable view kita klik, maka tampilannya seperti ini kita bikin. Nah, selanjutnya kita akan klik menu analyze, kemudian correlate dan bivariate. Nah, di sini ada X1 sampai dengan total. Kita lihat, nah, sampai dengan total pada bawah ini. Dan di sini kita akan pindahkan semua data ini ke variabel yang bagian kanan kita masukkan. Nah, kita kopikan semuanya X1 sampai dengan total. Nah, kemudian kita klik tanda panah untuk memindahkannya, lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia menampilkan data-data correlation-nya. Nah, sekarang kita kopikan di Microsoft Word agar lebih mudah. Kita lihat di sini pada variabel total bagian signifikasi dua toilet ini. Nah, yang ini untuk pertanyaan yang pertama yaitu 0,74 itu lebih besar dari 0,05 yang mana itu tidak valid. Kemudian kita lihat pada soal nomor 2 itu 0,010 di mana lebih kecil dari 0,5, maka pertanyaannya itu valid. Kita kasih bedakan warna yang valid dan tidak valid. Kemudian untuk 0,00 itu lebih kecil dari 0,5, maka pertanyaannya valid. Kemudian 0,02 itu lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaannya valid. Kemudian 0,024 itu lebih kecil dari 0,5, maka pertanyaannya valid. Kemudian 0,01 itu lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaan valid. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh itu 0,03 itu lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaannya valid. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-8 itu 0,14 lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaannya valid. Nah, kita lihat untuk pertanyaan ke-9 itu 0,357 di mana lebih besar dari 0,05, maka pertanyaannya tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan ke-10 itu nilainya 0,934 di mana lebih besar dari 0,05, maka pertanyaannya tidak valid. Nah, kemudian setelah kita tandai yang mana valid, berarti untuk pertanyaan nomor 1, 9, dan 10 itu tidak valid, dan 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu pertanyaannya valid. Maka dapatlah disimpulkan signifikasi person kecil dari 0,05 itu artinya item valid. Nah, signifikasi 2 toilet kecil 0,05 artinya item berkorelasi. Sedangkan signifikasi 2 toilet kecil dari 0,05 artinya item berkorelasi tinggi. Nah, itulah penjelasan tentang uji validitas kuesioner. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.